Boneka mainan yang identik dengan keceriaan masa kecil, wujudnya lucu, matanya berbinar, dan senyumnya menenangkan. Tapi bagaimana jika senyum itu menyimpan sesuatu yang lain? Bagaimana jika boneka itu hanya menemani, tetapi dihuni? Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Tentang sebuah benda yang kamu anggap tak berbahaya, tapi bisa menjadi wadah dari energi dan arwah yang tertinggal. Dalam berbagai budaya di seluruh dunia, boneka tidak hanya digunakan sebagai mainan. Di beberapa tradisi kuno, boneka justru dibuat sebagai jimat, medium spiritual, bahkan alat kutukan. Di budaya Buddha misalnya, boneka digunakan untuk mewakili seseorang. Dengan boneka itu, seseorang dukun bisa menyentuh orang yang dimaksud dari kejauhan. Di Jepang, ada boneka bernama Okiku. Boneka ini dikabarkan rambutnya terus tumbuh meskipun pemilik aslinya telah meninggal beribu tahun yang lalu. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa benda mati, terutama yang sering berinteraksi dengan manusia, seperti boneka, bisa menyerap energi. Dan energi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Boneka yang sudah lama disimpan, terutama jika pernah dimiliki seseorang yang meninggal, dipercaya bisa menjadi rumah bagi arwah. Entah arwah itu datang karena rasa sayang atau karena dendam yang belum selesai. Ciri-cirinya kadang sederhana. Boneka berpindah tempat sendiri. Terdengar suara kecil seperti bisikan. Lampu kamar berkedip atau mati saat boneka dibawa masuk. Suasana kamar berubah drastis, lebih dingin, lebih gelap, atau terasa berat. Beberapa boneka bahkan dianggap bisa berkomunikasi. Ada cerita seorang anak kecil yang berkata ia punya teman bicara di malam hari. Setelah diselidiki, hanya ada satu benda di kamar itu yang bisa menjawab, yaitu bonekanya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang Annabelle, boneka yang kini disimpan dalam museum okultisme milik Ed dan Lorraine Warren. Boneka ini pernah dikatakan menyerang pemiliknya, meninggalkan catatan menyeramkan, bahkan menyebabkan kecelakaan fatal bagi orang yang mengolok-oloknya. Ada juga boneka Robert di Florida, Amerika. Boneka ini milik seorang anak bernama Eugene. Setelah ia dewasa, Eugene bersikeras bahwa Robert bisa bergerak sendiri dan merusak barang-barang. Banyak pengunjung museum yang melaporkan kejadian aneh setelah melihat boneka Robert, mulai dari mimpi buruk, gangguan di rumah, hingga kecelakaan. Yang lebih menyeramkan, mereka yang tidak minta izin untuk mengambil foto Robert mengaku mengalami kejadian buruk tak lama setelah itu. Mungkin kamu berpikir, itu hanya cerita di luar negeri. Tapi nyatanya banyak juga kejadian serupa di Indonesia. Boneka peninggalan nenek yang tidak pernah dibuang karena alasan apalah, seorang yang sudah meninggal. Bahkan boneka di toko loak yang terasa aneh saat dibawa pulang. Coba kamu perhatikan. Apakah bonekamu sering jatuh sendiri? Apakah kamu merasa seperti dia memperhatikanmu? Apakah kamu pernah mendengar suara kecil dari arah boneka itu? Mungkin bukan hanya kamu yang tinggal di rumahmu. Boneka memang diciptakan untuk menemani, tetapi kadang yang menemaninya bukan manusia. Mereka yang masih terikat dengan dunia mencari tempat berlabuh, dan boneka menjadi pilihan sempurna. Tak banyak bergerak, tak banyak bicara, tapi mampu menampung emosi, kenangan, dan energi. Jadi jika kamu punya boneka tua di rumah, apalagi yang sudah tidak kamu sentuh selama bertahun-tahun, cobalah dekati malam ini. Lihat matanya, perhatikan ekspresinya, dan tanyakan satu hal, masih adakah yang tinggal di dalam sana? Kalau kamu punya cerita tentang boneka misterius, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Terima kasih sudah menonton dan hati-hati dengan bonekamu. Salam.